A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Permainan, game, atau bahasanya main-main. Sering dengar? Pernah? Begitulah Allah ngasih tahu dunia ini. Namanya permainan, namanya game. Kita coba tulis ya. Game, permainan, pertandingan, apa lagi? Perlombaan. Itu biasanya satu paket dengan ya, nyambung nggak kira-kira? Apa yang ada di otak saya kira-kira? Nggak bisa lah nebak, kami kan bukan malaikat ya. Satu paket dengan, kalau yang namanya permainan, apa? Yes, 100.000. Antum ini Masya Allah. Yang lainnya astagfirullah. Permainan itu satu paket dengan aturan main. Aturan main dong. Rules, SOP. Nanti setelah kita tahu aturan mainnya, baru nanti ada output. Konsekuensi namanya. Apa? Konsekuensi dari pertandingan itu menang, dan gitu caranya. Bukan menang atau kalah, menang dan kalah sepaket ini. Nanti endingnya abang kakak, ujung-ujungnya itu cuma satu nanti outputnya. Cara merespon. Dah selesai SMK kita hari ini. Guru balik awal. Kasihan antum kena nasihatin tiap hari. Saya ulang ya. Ayo, permainan. Games, main-main, apapun namanya, apa dia, sebutlah apa di dunia. Di setiap lini kehidupan kita itu packagingnya semuanya main-main, main-main dalam rumah tangga, main-main dalam hidup, main-main dalam bisnis, semua tuh permainan. Yang orang lupa dan orang suka abaikan, bahkan sotoy apa? Apa sotoy? Itu yang binatang yang kalau keluarkan tinta warna hitam tuh. Itu ya. Oh, soto. Udah ganti sekarang ya? Udah ganti. Ada yang namanya aturan main, ada rule of game. Sekarang pertanyaannya, kalau kita hebat, kita pintar, kita tahu cara main, kita tahu cara menang, tapi aturan main yang dibuat oleh pemilik pertandingan kita langgar tuh kira-kira gimana? Langsung diskualifikasi.
jawab pertanyaan saya. Berapa banyak orang yang main-main di dunia hari ini yang gak ikut aturan pembuat permainan? Ayo, banyak gak? Oh, saya kira kayak gini boleh Ustaz. Sejak kapan Islam dijalani pakai saya kira. Gak bisa gitu, betul ah. Tepuk sebelahnya. Gak bisa gitu, pintar gitu. Ayo, tanya-tanya sama sebelah. Sejak kapan aturan dalam Islam ini pakai saya kira? Orang-orang gitu kok. Orang-orang gitu kok. Dia masuk paret, kau masuk paret juga? Kami sih mengalir aja Ustaz, seperti air mengalir. Iya, kalau ke laut, kalau masuk ke got, kau mau ikut juga? Masuk comberan? Masuk ke septic tank mau ikut? Kami mah mengalir aja Ustaz, bikin program nih ya. Pokoknya kita ngalir aja. Loh. Sejak kapan Islam tuh jadikan ente jadi manusia yang mengalir aja? Nggak begitu, betul. Ada aturan main. Oke, ikut lagi. Permainan. Satu paket. Terikat dengan aturan mainnya. Bikin sendiri atau ikut sama yang bikin permainan? Yang bikin permainan kan? Ini mobil, mesinnya diesel, maka bahan bakarnya minyak goreng gitu. Lebih murah Ustaz, seliter. Nggak gitu juga, pintar. Pakai minyak ini Ustaz, pakai minyak apa? Olive oil. Apa minyak apa? Minyak zaitun. Ini mobil saya akan lebih sehat Ustaz. Ya masuk bengkel mobil ente, memang minyak zaitun bagus, tapi bukan untuk itu, pintar gitu. Masuk rumah sehat mobilnya. Nanti dilaminating. Masya Allah. Ustaz Adin selamat jalan fi amanillah menuju Baitullah ya. Lagi di Riyadh sekarang. Masya Allah. Tahu Riyadh enggak? Tahu Riyadh? Di samping paret. Semangatlah kawan nih. Ustaz, saya isikan Pertamax Ustaz, mobil Ustaz yang paling bagus, kata kakak di sini. Ini bahan bakar paling bagus itu Pertamax Ustaz. Mobil Ustaznya saya isikan Pertamax. Masya Allah, turun mesin budak tuh diesel. Niat baik. Nah ini mulai masuk nih. Niat baik, tapi cara salah. Masuk Pak ente. Islam ini ada aturannya, ada rule-nya. Semua diatur, ada aturan mainnya. Mana bisa pakai perasaan dalam Islam? Tak bisa. Islam punya SOP. Kalau pakai perasaan, ya kan, pakai kayaknya, saya kira, oh alah, saya tidak tahu Ustaz. Kami kan orang awam. Kami ini orang awam bingung. Pertanyaannya tepuk-tepuk sebelahnya, saudaraku. Sampai kapan mau jadi orang awam? Enak ya ada kawan gini ya. Duduknya pas sekali. Pilihnya di situ, mau duduk di situ atau duduk di sini gitu ya pilihannya. Ayo, sampai kapan mau jadi orang awam? Berhentilah jadi orang awam. Apa aja? Coba lah sebut. Ini permainan. Dunia ini kan permainan ya. Bangun tidur lagi. Cara tidur diajarkan. Bangun lagi, subuh sholat qobliyah bisa sholat subuhnya. Tidak ada sholat ba'diyah subuh. Saking semangatnya kawan nih, saya ini iman saya lagi bertambah Ustaz, saya mau sholat sunnah. Sunnah apa bang? Sholat sunnah ba'diyah subuh. Tidak ada, pintar. Ini aturan main. Ustaz mumpung lagi semangat, Ustaz, boleh gak kita 3 rakaat subuhnya? Loh. Boleh, yang 1 rakaat ente di depan imam ya, nanti kita. Sholat goib, sholat jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku dia. Loh, kok pakai ruku sholat? Ini
yang disolatkan dosanya banyak Ustaz, jadi saya nggak cukup hanya berdiri saja minta sama Allah. Nggak gitu juga, betua. Paham nggak maksud saya nih? Ini serius loh saya bahas materi hari ini. Niat baik saja tak cukup. Dari mana Ustaz dapat materi? Tadi sebelum balik ke rumah ada slide datang ke saya. Habis saya tepuk dia, untung saya tempeleng gitu itu. Ente janganlah Pluto benar. Tahu Pluto? Polos, lugu dan to-nya tuh kan? Polos, lugu dan tayo gitulah ya. Biar agak halus dikit. Ente ini ganteng, keren kok tolong. Nah gitulah. Polos, lugu dan tolong. Mau ngomong tolol tuh enggak sampai hati saya gitu, Pak. Jadi Pluto, makanya planet itu sudah tidak ada hari ini. Betul nggak? Sisa orangnya gitu. Planetnya hilang, orangnya masih banyak. Selalu bilang gini, oh saya kira dunia diciptakan Allah, Islam dibawa syariatnya oleh baginda Rasulullah, ada aturan mainnya. Paham kira-kira? Jadi ayo jawab, sampai kapan mau jadi orang awam? Jadi kita harus belajar ya Pak Ustadz. Sini. Duduk. Kayak Upin Ipin itu kan dipiting. Perintahnya belajar, bukan sekolah. Sejak kapan wajib sekolah? Wajib itu belajar. Saya bilang sama anak-anak saya, belajar. Anak-anak ayah yang penting belajar. Kalau nilai itu skor sementara. Teman-teman saya yang dulu terlihat biasa saja di sekolahan, hari ini dengan izin Allah muncul ke permukaan. Karena saya tahu dia orangnya pembelajar sejati. Saya bilang sama anak-anak di Gontor tuh grade-nya tuh 6 makbul, nilainya tuh makbul, cukup lah gitu. Kalau grade tuh C gitu. Di atas makbul ada namanya jayyid. Di atas jayyid, wah ini dari Amerika nih, Mollywood, USA. Orang Sunda asli atau benar-benar Amerika ini? Amerikanya di mana bang? Sebelah mana Paret? USA sekarang kalau New York jam 10. Ya, kalau New York sekarang jam 10. Abang di mana? Jadi kita di sini ada jam internasional. Memang masjidnya dalam gang, tapi seluruh dunia di situ sampai ujung Sydney. Kan yang nonton ini dari seluruh dunia. Mudah-mudahan sehat di sana ya. Di Amerika lagi tumbang, banyak orang homeless. Fenomena riba. Sampai mana tadi kita? Jam 3 LE. Oh, LE. Lamongan asli ya. 339. Oke. Ini masih kemarin loh mereka nih. 339. Mundur lagi sebelumnya berarti. Oh, nilai di Gontor. Ya kan? Berhentilah jadi orang awam. Ada namanya makbul. Makbul tuh 6 lah kalau grade itu. Kemudian jayyid itu 7. Jayyid jidan 8 sama 9. Jayyid jidan, betul ya? Jayyid jidan itu artinya bagus banget. Saya dari Jakarta asli. Jam 3.40 sore sekarang, hari Senin sore. Oh sekarang mereka masih hari Senin. Jam 3. Oh berarti mundur lagi dari waktu kalau New York kan masih jam 10-an. 10
10 malam sudah di New York, di LA. Kurangi, tambah satu jam situ. Kok bisa dengarkan tinggal di Amerika sudah 15 tahun, Masya Allah. Jauhnya nonton materi dari Amerika, dari Los Angeles ke ini. Semoga abang sehat ya, sehat, panjang umur, dimudahkan Allah, diberkahi Allah ya. Oh ibu-ibu, Masya Allah, ibu-ibu, oke, semoga kakak sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah dunia akhirat. Kemarin yang kakak kita tuh dari Inggris, juga nonton bareng-bareng sampai akhirnya nyusul terbang dari Inggris ke sini. Manggilnya kakak-kakak, kenapa? Kalau di surga nanti tidak ada nenek-nenek, semuanya balik model lagi. Saya bukan kita. Saya waktu di Gontor tuh lulus Gontor dengan nilai makbul. Apa nilainya? Makbul. Cukup makan. Beda sama beliau-beliau ini. Mumtaz. Antum ini Masya Allah. Mumtaz itu apa? Sempurna, 10 nilainya. Nah di situ saya ngasih tahu sama kawan-kawan, IPK kampus 4, saking pintarnya dulu. Ya kan pematerinya saya, suka-suka saya. Saya mau bilang tas merek Herpes, ya kan? Saya mau bilang Icong, ya kan? Handphone Icong. Suka-suka saya lah. Kalau ada tuh gantikan saya sih. Coba, itu tadi mau gantikan saya. Belum nyambung gitu. Apa Icong itu tuh? Apa Herpes tuh? Jadi waktu saya ngerti, oh sekolah belajar tuh beda. Nah dunia ini abang kakak, Allah kasih aturan mainnya, rule of game. Siapa yang begini maka begini, siapa yang begini begini. Kalau terjadi dalam kehidupan kita ada yang salah, itu pasti ada aturan main yang kita langgar. Sesederhana itu memahami kehidupan ini. Tapi karena kita terlalu pintar, apa? Terlalu pintar. KTP. Apa KTP? Karena terlalu pintar, akhirnya bikin aturan sendiri dengan kata-kata saya kira, saya sangka, biasanya orang-orang pada begini Ustaz, jadi saya ikut-ikutan juga. Sejak kapan kau beragama itu harus ikut? Ada rule of game-nya. Nah, menang dan kalah satu konsekuensi. Ketika dengarkan baik-baik ya, Masya Allah tabarakallah. Ketika kita menang, ada cara meresponnya. Ada yang langsung tepuk dada, ada yang langsung bilang yes we are the champion, we are the best. Ada yang begitu cara meresponnya. Habis itu kena serangan jantung gara-gara nepuk dadanya terlalu kuat. Tak jadi selebrasi, mobil ambulan yang datang, salah nepuk dada. Lihat antum yang apa dulu namanya WCW, apa sih yang bulat-bulat tak jelas tuh, yang bukan menendang orang, ngentak apa? Saya kira benar-benar tuh dulu namanya masih bodoh ya. Sampai sekarang pun masih gitu. Ya kan? Jadi begitu dia salto-salto, saking senangnya selebrasi, mati di atas panggung. Lagi berjoget-joget, lagi nyawer-nyawer, tah perempuan siapa disawer itu kan, mati. Nah, rule of game ini teman-teman, yang gak bisa kita lawan. Begitu kita salah, maka tadi saya bilang nanti tuh closingnya gini teman-teman. Rule of game ini di sini,
yang sudah berkali-kali saya sampaikan, berbusa-busa mulut nih ceritakannya. Apa? Nomor 1 niat, nomor 2 cara. Niat baik, cara salah. Maka di Islam ada perintah fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak ngerti tanya betua raya. Jangan pakai saya kira. Itulah pentingnya guru, pentingnya tempat konsultasi, tempat koordinasi. Dalam Islam ada istilah istikharah. Saya bilang, ente mau nikah ke? Iya Ustaz, mau nikah. Istikharah dulu, tanya sama orang, niat ente betul. Tapi jangan-jangan caranya salah, nanti babak belur. Amal soleh disebut amalun soleh, ada niat baik plus cara yang baik dan cara yang benar. Pastikan niat dan cara ini benar. Niat benar itu berarti ikhlas karena Allah. Cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Beres dia, jadi buah. Tadi saya bilang antum semangat sholat subuh. Saking semangatnya, saya mau 3 rakaat aja Ustaz. Iman saya lagi tinggi-tingginya nih. Iya, sholat subuh 3 rakaat. Lihat, yang katanya super power, tadi kata ibu kita tadi tuh, di sini banyak homeless. Ini tidak diangkat, tidak diekspos. Kalau sempat media itu usil ya mengekspos kejadian homeless, itu kayak apa? Kejadian gempa bumi itu loh. Habis gempa bumi itu tenda-tenda pakai plastik, pakai kayu-kayu itu homeless. Dan tuh ajak ngomong bisa bahasa Inggris semuanya. Masya Allah tuh mereka tuh. Kecil-kecil udah pakai bahasa Inggris, nggak bisa pakai bahasa Melayu tuh. Bayangkan kan, keren kan? Mereka bikin kemah, bikin tenda tepi jalan, yang katanya mereka pusat ekonomi, yang katanya ini, terus orang berkiblat katanya mau ke sana. Homeless, tak berumah. Coba kalau ada peradaban wakaf, mereka kan riba. Ini peradaban ribawi, yang ini peradaban nabawi. Nabawi ngajarkan apa? Wakaf. Orang-orang yang tidak punya rumah boleh tinggal di rumah wakaf, boleh tidur di masjid wakaf. Mereka tahu Islam itu benar, tapi gengsi mengakuinya. Paham itu? Maka jangan jadi orang Pluto. Apa Pluto? Polos, lugu, dan tolong. Tolong Pak, tolong. Tidak punya tanah, petani-petani tidak mampu beli tanah. Ada tanah wakaf, kita hamparkan tanah wakaf itu. Lalu kita bilang silakan Pak Tani, nanamlah di atas tanah wakaf. Hasil dari tanah wakaf ini kita bagi 2. Berapa buah jambu kristal yang bisa kita jual? Oke, 10 kilo. 1 kilonya misalnya 10.000, bisa terjual 10 kilo. Berarti dapat 100.000. 100.000 bagi 2, 50.000 untuk Pak Tani, 50.000 untuk pemilik tanah wakaf. Atau karena saya bekerja panas-panas, boleh tak bagi hasilnya kita atur 70-30? 70 untuk yang bertani, 30 untuk si pemilik tanah karena dia cuma numpangkan tanahnya. Boleh, halal sama halal. Islam mengajarkan syariat peradaban ini yang bisa bertahan sampai 7 abad, bos. Wakaf. Cari tanah-tanah yang strategis, beli, bebaskan pakai duit wakaf. Habis itu akadnya sudah sertifikatnya sertifikat putih, bukan sertifikat hijau. Sertifikat putih itu enggak bisa dijual, enggak bisa dipindah tangankan. Tuh lihat Mujahidin, Masjid Raya Mujahidin, lebih dari 6 hektar lokasi tanahnya, tengah-tengah kota Pontianak. Ada yang berani ngacau? Ada yang bisa menjaminkan ke bank? Tak bisa, tak laku sertifikat putih. Jadi anak cucu keturunan kita tidak punya pilihan kecuali memanfaatkan lahan itu.
Di atas tanah itu dibangun misalnya minimarket, dibangun mall, dibangun pusat perbelanjaan, dibangun shopping center, dibangun pusat edukasi, disewakan, berbayar, uangnya dikelola profesional, dibalikkan lagi duitnya untuk dakwah, mungkin atau? Hah? Nah, apa yang salah? Nih, balik lagi. Si pemainnya nggak tahu aturan main. Dia pikir wakaf itu cuma 3M. Masjid, madrasah dengan makam. Siapa yang ngasih tahu kau pintar? Nah, gitu loh. Coba tembak sebelahnya. Siapa yang ngasih tahu kau pintar? Sejak kapan wakaf itu cuma 3? Ayo pegang kepalanya. Astagfirullahalazim. Apalah isi otak aku nih? Apa isi otaknya? Telur dadar. Apa isi otaknya? Coba, saya tanya sama antum, pernah ke Mekah kan? Yang pernah ke Mekah siapa? Tahu itu Zamzam Tower? Di dalamnya ada apa? Kuburan? Mall. Tempat antum belanja itu loh. Tempat antum jajan, tempat antum beli oleh-oleh dan seterusnya. Itu semua tengok tulisan di depannya, ada tulisan warna hijau tuh, wakaf. Dari King Abdul Aziz lil Haramaini Asy-Syarifaini. Pertanyaannya, King Abdul Aziz masih hidup enggak? Udah meninggal. Tapi karena tulisannya lil Haramaini Asy-Syarifaini, untuk 2 masjid haram, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah, maka 2 masjid ini tidak ada kotak amalnya. Kenapa? Sudah ada bisnis yang menopangnya, dikelola profesional. Ada Accor Group di sana, ada Pullman Zamzam. Accor Group itu kan operatornya Hotel Mercure, ya kan? Kalau di sini Mercure, kalau di Jakarta ada Pullman, ya kan? Di Mercure tuh ada Pullman, ada Fairmont, berbagai macam operator tuh, operator hotel. Keuntungannya, profitnya, marginnya jelas-jelas dibalikkan lagi untuk kemaslahatan. Bayang pun apa? Bayang pun. Kalaulah semua orang beriman ini hari ini bisa duduk sehati, berpikir sama-sama, ini rumah saya daripada nganggur, gimana caranya supaya produktif, bernilai ibadah di hadapan Allah, menjadi nih. Ini materi kita waktu itu dia bahkan. Saya bilang, antum masih ngomongkan passive income, itu dulu zaman saya masih teriak-teriak di atas panggung go freedom. Masa udah 2023 antum masih ngomongkan passive income? Lambat lah, ndak update berarti isi otaknya. Masa sampai sekarang masih bicara passive income? La ilaha illallah. Ini ada yang baru, yang lebih keren, namanya massive income. Apa tuh massive income? Lihat King Abdul Aziz tadi, terlepas dari segala khilaf orang ngomong macam-macam, tapi jelas konkret ada yang dia tinggalkan. Tanahnya diwakafkannya, lalu dibikin itu jadi wakaf produktif. Itu kenapa di Munzalan pakai istilah KWP, kawasan wakaf produktif. Memang 11 meter kali 17 meter di Pontianak, Gang Imaduddin, tanahnya memang segini. Tapi kawasan wakaf produktif yang kita maksud adalah borderless. Seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua itu semuanya kawasan wakaf produktif yang ada cabang-cabang Munzalan. Maka ini kayak celengan raksasa gitu. Antum masukkan duit 1 juta, hilang deh sekian detik. Masuk 1 miliar pun hilang sekian detik deh. Berapa M, berapa triliun masuk, karena maka ada sebuah lembaga kan datang ketemu saya, udah sering saya ceritakan dengan santainya, karena dia orang Kajarta, orang apa? Orang Kajarta, dia ngerasa saya ini orang kampung, dan memang orang kampung kan. Datang dia, dipanggilnya saya kayak di sidang gitulah.
Ustadz kami dari sebuah lembaga begini. Kira-kira, gitu lah kan, kalau orang sana kan ngomongnya gitu kan. Namanya kita orang kampung ini kan, duduklah gitu bodoh gini kan, dengarkanlah gitu. Iya saya dari kampung, dari Pontianak. Ya Ustaz kan dari daerah kan? Iya dari daerah betul. Gitu. Dulu lah kejadian mungkin 2 abad yang lalu lah. Gitu dia ngomong, apa yang kira-kira bisa kita sinergikan Ustaz untuk ini? Karena saya nengok udah mulai agak naik kawan nih. Oh saya bilang ini tak bisa pakai gaya kampung nih. Makin aku begini, makin melunjak kawan nih. Oke, are you ready? Saya langsung ambil kertas, saya bilang, sini. Saya coret gambar anak yatim penghafal Quran. Yang kita bantu ini baru pangannya, saya bilang. Baru kebutuhan perut, at'amahu min ju'. Ini kebutuhannya sekian ribu ton. Kita baru bisa supply sekian ratus ton. Belum lagi bajunya. Yang kedua naik pangan. Setelah pangan, setelah perut, saya bilang sandang. Baju mereka ini banyak yang sudah bergantung, lengan panjang jadi kayak 3/4. Karena memang tidak pernah dan tidak mampu beli baju. Pembalutnya mohon maaf anak-anak itu pakai cuci. Ya kan? Sampai ini tanya kenapa pembalutnya pakai cuci. Karena kata kiainya daripada beli pembalut, mohon maaf lebih baik beli beras. Maka anak-anak pembalutnya dipakai cuci. Ini sandang, pakaian. Anak-anak kancingnya beda-beda. Satu biru, satu kuning, satu ini. Kapan beli baju? Udah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tak ada baju. Ini baru bicara sandang, pakaian, saya bilang. Naik lagi papan. Ada 2 kebutuhan dasar dari anak yatim penghafal Quran santri-santri ini yang hari ini bertaburan pondok-pondok seluruh Indonesia. Mereka tidak punya WC. Santrinya 100, WC-nya 2, ngantri. Begitu mereka mau buang air besar, saya bilang di samping kiri kanan tuh ada tanah warga. Akhirnya santri-santri kalau udah tidak tahan kebelet, ya kan mau ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu, ngebomlah di tanah warga. Habislah tanah warga tuh kena kotoran santri. Mereka noreh getah keinjak kotoran santri. Akhirnya jadi memusuhi pondok, jadi benci sama pondok. Dapur saya bilang ndak support, pancinya kayak apa, kualinya gimana. Kamar mandi ndak support, air bersih ndak support, makanya kena gatal-gatal santri. Mana yang katanya kontraktor antum rangkul itu. Beres ngomong itu saya bilang ini PR-nya 2 PR, dapur sama air bersih dan sanitasi kamar mandi. Naik lagi level selanjutnya saya bilang alat pancing. Banyak pondok-pondok tuh yang punya lahan luas. Kita tanami, kasih mereka alat pancing, jangan kasih ikan. Kasih alat pancingnya. Mereka suruh nanam pohon, mereka suruh bikin kolam, mereka suruh bikin ini. Dah berbusa-busa dah saya ngomong 2 abad yang lalu tuh. Alhamdulillah. Saya bilang berapa triliun, berapapun uang yang antum masukkan ke sini, saya bilang kita selesaikan. Langsung ngangguk-ngangguk. Alhamdulillah sampai hari ini tak pernah datang lagi dia. Sejak 2 abad yang lalu lah saya berhenti presentasi sama orang-orang begitu. Hantu belau. Gaya yang nanya, apa yang kira-kira bisa kita sinergikan Pak Ustaz? Nah bisa. Mulai seorang kita bikin seorang di Pontianak nih, pondok tani, nanamlah buah nanas. Alhamdulillah jadi buah nanas. Tanam-tanam, tak jadi durian. Betul jadi nanas dia. Oh bisa kita tanam di atas tanah. Saya kira tanah wakaf nih nanam nanas tumbuh durian gitu. Rupanya tanah wakaf tanam nanas tumbuh nanas juga. Oh bisa tuh. Lompat ke Mega Timur. Habis ini kita ke sana insya Allah. Lompat ke sana. Kasih makan ikan. Oh betul ikannya hidup. Berenang ikannya. Tengok ada insang. Oh betul ikan. Bukan buaya. Daripada berbusa-busa aku jelaskan ke orang, tadak gak ada percaya, antu ya tetap antu, belau ya tetap belau, mending bikin seorang. Itulah kira-kira pantunnya di Pontianak nih. Gara-gara itulah sebab nuzul itu. Di Kajarta itulah saya presentasi. Alhamdulillah sampai sekarang orangnya tak pernah ditemui saya, takut kayaknya. Pertama dia gitu kita presentasikan terdiam kawan. Oh kata dia, masih panjang ya Pak Ustadz ya kata dia. Iya panjang sekali sih. Punya berapa?
Saya kira cuma ini aja Ustaz, begini. Kan saya kira. Bisa. Jadi saya tidak marah. Tapi pengalaman-pengalaman itu alamatni al-hayah. Pengalaman-pengalaman hidup itu ngajarkan saya untuk tidak berharap sama manusia, untuk tidak ngasih tahu sama manusia. Maka kemarin saya ngomong sama kawan-kawan kan, saya bilang bukan apa yang akan kami lakukan, tapi antum datang ke museum, antum lihat slide. Kita tidak punya PowerPoint, karena biasanya pakai PowerPoint itu tidak punya power, tidak punya poin. Kita pakai slide hidup. Datang sini Pontianak, tengok seorang, betul tidak itu ikan? Bikin lagi pondok tani 3, betul tidak itu kambing? Mbak, kata dia, kucing ke kambing nih, ya? Oh kambing. Pegang itu, tengok kotorannya bulat. Oh. Datang akhirnya mereka kepo kan, beberapa orang termasuk artis-artis itu datanglah ke Pontianak. Saya nengok matanya kelilipan. Oh lembut hati kawan, orang baik. Cuma agak polos. Dia pikir dunia itu berjalan seperti yang dia sangka. Nggak gitu kak, dunia nggak kayak gini. Masuk saya gonceng pakai motor. Ayo ikut saya bilang. Masuk TV dah sering kan, saya bilang. Anu dah sering masuk TV kan? Ini saya ikut saya masuk hutan. Masuk tanah gambut yang lumpurnya segini, selutut. Salah melangkah, hilang sendal. Mujtahid 2 tuh dulu sebelum kita aspal, sebelum kita pasang, itu salah antum langkah, salah antum injak, segini masuk lumpur. Saya biasa orang kampung memang kan, kawan kita nih semangat, tunggu Pak Ustadz, cerek masuk. Mantap saya bilang. Dah hilang dah. Ada ilmunya nganok tanah gambut tuh rupanya. Ya kan? Bikin paret samping kiri kanannya, ya kan? Tinggikan ininya supaya air itu jatuh ke samping paret. Begitu airnya itu sudah ngalir ke paret baru bisa dikeringkan. Kasih papan, melintangnya begini, bukan tegak gini, melintang papannya begini, baru ditumpuk dengan pasir-pasir yang ada batunya. Ada ilmunya semuanya. Itu kenapa Rasulullah bilang, Allah bilang di Quran, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira. Turun ke lapangan. Jangan jadi pemimpin meja yang kerjanya cuma di atas meja, tanda tangan. Tak bisa kita bualkan aku. Udah nengok logo atas aman ya dam, tulisan bawah aman, salahnya di mana dam? Di titik. Atas flyer, atas tulisan aman judul, di bawah aman. Pas di nama saya dibikin budak-budak kayak gini, K.H. Sejak kapan K tuh habis K di titiknya? Aduh. Padahal udah dicek berkali-kali, si nampak gak titik begini. Tanya sama orang-orang internal Munzalat yang tanya, sering gak mereka tuh bawa flyer, bawa presentasi sudah pede, begitu datang turun, baru sekian detik flyer tuh depan mata, baru buka, salah. Ngapa begini? Ini dari mana dapat kayak gini nih? Dari Allah. Yuk turun ke lapangan. Kenapa harus kita yang pikul berasnya? Antum transfer, bagus. Tapi ketika antum transfer dan ikut mikul beras, ikut ngantar hadir ketemu sama santri, antum dapat satu yang tidak didapat oleh orang yang cuma transfer saja. Apa? Antum dapat yang namanya rasa. Jadi bagaimana supaya dapat rasa? Kemarin kan kita ngomong rasa nih. Apa perintah Allah? Syahidan. Turunlah ke lapangan, hadir membersamai umat ini. Jangan cuma bawa nasi kotak, kasih ke panti asuhan, selesai. Itu cara lama, cara kuno, dan terbukti kan tidak lunas juga utangnya. Makan bareng, duduk sama anak-anak itu. Apa kabar saya? Sehat nak? Udah berapa juz hafalannya nak? Udah bisa? Boleh Umi dengar. Kok Umi? Iya panggil aja Umi, panggil aja Bunda, panggil aja Nenek. Mereka itu tidak hanya perlu uang, tapi mungkin beberapa anak itu tidak punya kasih sayang. Saya pernah bawa majelis taklim, pengajian keluarga An-Nahl itu, kakak-kakak An-Nahl, saya bawa ke satu pondok. Itu kejadian berapa? Mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu. Udah lama sekali.
Saya bawa mereka, kakak-kakak ini kan ibu-ibu muda gitulah, mamah muda. Saya bawa mereka jalan ke pondok. Begitu mau pulang, ada satu anak nih perempuan, anak kecil gitu, santri di situ tuh, nggak mau ngelepas gitu, kayak Niko terus ditengok terus. Kita tanya lah, kenapa nak? Apa kata anak kecil itu? Dia bilang, kakak itu mirip dengan almarhum mama saya. Masya Allah, saya bilang, kakak, sini kak, peluk kak. Dipeluk lah anak itu, nangis. Yang nangis siapa? Yang meluk. Itu saya bilang, hadir Allah kasih yang namanya rasa ketika kita turun ke lapangan. Di Masjid Kapal Munzalan ini, antum orang baik, para orang-orang baik yang ikut berwakaf, yang sudah menyumbang, kami buka tangan lebar-lebar. Antum silakan, ayo luangkan waktu untuk ikut distribusi sama-sama kita. Gitu kan undangan kita dari 2012. Dari awal Masjid Kapal ini berdiri, selalu ngajak, ayo orang tua asuh. Wan, masih ada undangan untuk orang tua asuh ikut distribusi? Kita undang terus kan? Cuma orang tua asuhnya kan lagi nyunat datoknya, ya kan? Neneknya mau melahirkan, apa lagi? Ya kan? Mau dampingi lamaran kakeknya gitu. Sibuk orang tua asuh kita nih, luar biasa. Lagi kunjungan keluar angkasa, mana kita nak maksanya? Ayo, kami tidak tutup-tutupi apapun. Kita datang sini, tengok seorang. Ini sapi yang antum pesan sama Munzalan. Ini nomornya, ini namanya. Ini yang kita sembelih. Ini nama orang-orangnya. Ini dagingnya potong, ikut motong sama-sama. Distribusikan barang-barang. Kita buka. Mana ada kita tutup-tutupi di Munzalan nih? Masjid ya 24 jam. Tak ada kunci budak tuh. Cuma tinggal bedakan ya, mana dorong, mana tarik. Yang hari ini jadi orang tua asuh, kita sudah buka di program. Mana tadi programnya? Nih, kita bukakan program ini. Kurban double pahala. Kurban double pahala. Kita pilihkan kambing yang besar, kita pilihkan sapi. Jangan sampai waktu nyincang tuh tulang semua isinya. Banyak yang murah, tapi tang tak ada bunyi dagingnya sama sekali. Ya kan? Tang. Ini sih tengkleng adalah dagingnya. Memang ada yang murah, yang 3 juta, 2 juta 7, 2 juta 8 ada. Saya bilang enggak, kambing itu harus ada dagingnya. Yuk, pakai logika sebentar ya. Pernah tahu merek handphone yang ada boba-boba 3 gini kan? Icong ini. Misalnya Icong 12 gitu. Icong 12. Tiba-tiba ada promo. Berapa harga pasarannya? Orang tahu. 10 juta pasarannya. Tiba-tiba ada promo, coret diskon 50% dalam rangka karena sudah keluar iPhone yang baru, Icong yang baru. Ya kan? Yang ini yang 10 juta ini coret jadi 5 juta. Kira-kira ada orang enggak mau beli iPhone merek apa dengan segitu 5 juta tuh? Ada enggak? Yang pasarannya 10 juta ada enggak jadi 5 juta, dia mau beli enggak? Terasa murah atau terasa mahal? Tiba-tiba Icong yang tadi pasarannya 10 juta, begitu 5 juta, orang berduet semuanya beli. Begitu kambing dia bilang, kok mahal ya 3,5 juta. Coba kan kepalanya. Astagfirullahalazim. Icong. Jadi 3,5 juta itu mahal dibanding apa? Pertanyaannya, Allah perlu kambing kita nih? Tuh tengok mukanya tuh. Oi, bila kurban. Enak kan pakai iPad nih, pakai iPadnya enak sekali. Oi, bila kurban, beli motor mampu. Nanti di video ini bagus nih. Oi, beli motor mampu, beli aku tak bisa. Astagfirullahaladzim. Kau ni apa? Antu ke? Gitu. Biar kambingnya ngomong. Nggak pernah lo promosi kurban kayak gini nih. Bikin videonya. Oi.
Betua. Ini standar minimal, setahun sekali Allah minta la ilaha illallah. Coba diulang. Woi, apa kabar? Jilbab si Sesa. Beli baju mahal-mahal bisa, motor puluh-puluh juta, aku tak mampu beli. Nanti minta daging aku pakai motor itu. baru. Apa iki? Anyar. Betul Pak. Kambingnya lucu, lucu sekali. Kau pun lucu gak? Ya, jadikan video saya nih. Bungkus langsung. Oi. Mau kurban dak? Astagfirullahaladzim. Ginilah SMK tuh, kontennya tuh suka-suka ya. Ada aturan. Woi. Mobil Fortuner, Mercy ada, pakai Alphard. Kurban masa aku belagu jo, memalukan. Kayu ya pakai emas, jam Rolex. Kurban sapi belah 7. Tepuk sebelahnya. Kenal gak sama orangnya? Astagfirullahaladzim. Cobalah kalian tatap wajah beliau ini dengan iman. Berapa tahun kurbannya belah tujuh. Maka rezekinya pun kena belah 7. Coba berdoa, ya Allah, 1 ekor nih, aku sendiri atas nama. Kalau ada niat, kalau tak ada niat, tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Ini, cobalah kalian tatap wajah saya dengan iman. Matikan lampunya lo biar agak dramatis sedikit. Coba kita tengok muka beliau nih. Jawab jujur, jawab ya pertanyaan saya. Ini dua makhluk ini nanti kira-kira membela kita tak di hadapan Allah? Coba. Harus jadi videonya ya, hari ini langsung jadi, bungkus. Jangan lama-lama. Dengan tadi tuh, dengan ekspresi wajah kambingnya tuh. Oi, mobil Fortuner, ada Alphard, punya gak Mercy, sapi belah 7, memalukan, nah gitu. Kenal gak orangnya? Tas LV 30 juta, sapi belah 7, la ilaha illallah. Siapa ya? Adalah yang saya tengok kemarin warna coklat tuh. Kalau sampai dia kurban sapi belah 7, tas LV itu kita sembelih. Bismillah, ya Allah Akbar. Nggak tahu lah kalau KW. Tapi kayaknya ori lah tuh. Dah. Mahal dibanding apa? Kok bisa sih Ustaz ngomong kayak gitu tuh? Materi dari mana? Ini karena turun ke lapangan, nengok orang tasnya mahal, barang branded, gelang sampai siku, macam wudhu dia tuh. Gelang sampai siku. Yang wajib sampai siku tuh wudhu, bukan gelang. Permisi kata dia. Gaya dia tuh. Ustaz lagi ngomongin siapa? Sampai sini ya. Kalau materi SMK nih antum pakai untuk nunjuk muka orang, gagal duduk di majelis ini. Kalau kata orang Medan nih, ini namanya kaji diri. TMS, apa TMS? Tunjuk muka sendiri. Ustaz ngomongkan siapa? Tidak tahu. Tak boleh sebut nama. Kalau ada niat, saya mau tanya dulu, yang mau kurban tahun ini berapa orang sih? Nggak nanya duitnya saya. Mau ya dulu?
Sapi ke kaldu sapi? Sedang nggak yang kreatif-kreatif nih bawa kaldu sapi dia. Ustaz, saya pengen berkontribusi juga Ustaz. Kaldu sapi. Ayo, sapinya belah 7. Tenenenet, tet, nah gitu ya. Nah, biar agak lucu. Tenenenet. Nah, kan bagus kan? Aku tak lihat kata dia. Pokoknya materi hari ini suka-suka lah. Tak sampai di luar ekspedisi apa? Tak sampai di luar nastar gitu loh. Dia datang pakai motor, datang, terus ngantri. Ibu mau ngapa bu? Minta daging. Di tangannya ada emas. Motor nih kita tengok keluaran 2020, 2021 ini masih baru, keluaran nampak masih cicil, bau kreditnya masih ada, asapnya tuh bau dit belum lunas, gitu lah apa bunyinya, gitu. Masih ada baunya tuh. Kok iso gitu loh? Berapa cicilan motor? 750.000, betul nggak? Berapa cicilan motor? 1 juta. Kok bisa dia yang punya cicilan motor segitu terus nadahkan tangan minta daging? Banyak orang berkurban nanti di bulan Ramadan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah nanti itu. Banyak, tapi kenapa tak ada dampak? Itulah panitianya pun Pluto yang nerima daging Pluto juga. Saya bilang ini kalau aku teriak-teriak nyalakan panitia kurban nih, sama gak aku nepok air di dulang terpercik muka sendiri? Dah, rubah sistem. Mana pasukan-pasukan? Mana ketumbar? Ketua umum baru. Panggil ketumbar, ketua umum baru, ketua umum panitia kurban Selindo, Bang Ridwan. Sini Wan. Begini caranya Wan. Begini. Ente ikut 3T saya bilang. Taat tanpa tapi. Nggak lagi main 3M dah kita. 3T sekarang. 3M udah lewat dan narasi 2020. Sekarang kita 3T. Ya. Awan. Taat tanpa tapi. Begini konsep kandangnya, begini konsep sembelihnya, begini binatangnya, begini cara jatuhkan hewan kurbannya. Kita bikin aturan. Masa sapinya digantung pakai? Itu bukan sound system. Ditarik. Marah benar saya. 2000 berapa tuh? Hah? 2021 ya, sampai saya gebrak meja. Kita kalau memperlakukan sapi seperti itu, kita yang ku gantung, saya bilang. Marah benar saya. Awas yang udah berdiri dah itu tuh. Nanti Ustaz kita akan bikin konsepnya tuh, sapinya tuh digantung. Saya bilang, siapa yang ngajarkan? Kau yang ku gantung, saya bilang. Awas, kita ketakutan semua. Kiai marah. Tak dipakai ujung-ujung rijingnya kan? Cobalah kalau berani, kita yang ku gantung. Bayangkan Dodi digantung loh. Nangis, beli nangis mati istrinya. Jangan Kiai, tinggal satu yang begitu Kiai, gitu sih. Saya cari-cari udah tak ketemu, limited edition. Nah gitulah kira-kira ya. Oh ada istrinya, alhamdulillah dengar. Maaf ya kak, sengaja. Udah ada yang waktu itu ya. Udah ya, dengar saya marah kan. Saya datang lagi, saya mana saya bilang, awas kita pakai barang ini, saya bilang. Masa sapinya digantung? Terus disembelih di atas mengawal kayak melayang gitu. Ini yang nyembelih lebih binatang daripada binatang. Marah betul saya waktu itu. Ada caranya pakai tali kan, diikat sininya, lingkarkan ke perutnya, lewatkan selangkang belakangnya, tik, jatuh, geli. Tak percaya cobalah sini saya ikat kan. Ya, cobalah. Jatuh, pakai satu jari ya, cerek. Ini sok-sok hebat, biar kami yang tumbangkan Pak Ustaz. Nggak usah, pakai tali, aku putar budak tarik. Jatuh sapinya. Tutup matanya, kawan-kawannya nggak boleh nengok. Itu ada aturan main dari Rasulullah SAW. Kalau temannya disembelih, jangan nengok kawan-kawan yang lain. Itu ngejaga peri kekambingannya. Ngejaga perasaan sapi yang lain, tidak boleh nengok. Betul tak? Islam ada aturan main bos.
Jangan main asal tekan-tekan. Pisau harus tajam. Ketika nyembelih itu ada caranya. Begitu sapinya tarik nafas, nafasnya ke dalam, itu jangan sembelih. Ketika dia buang nafas, itu begitu keluar kempes perutnya baru tekan Bismillahirrahmanirrahim. Pisaunya harus tajam. Ustaz tahu dari mana? Udah saya praktek. Sapi udah, kambing udah. Kambing itu sekali tekan saya 4 ekor. Tanya Ibang, sini Bang, gini caranya. Oh, tengok. Nafas dia keluar, masuk, keluar. Nah, begitu nafasnya keluar, baru Bismillahirrahmanirrahim. Keluar darahnya semua. Tidak bau kambingnya. Ada ilmunya, belajar. Syahidan, turun ke lapangan. Ada yang takut-takut. Bismillah. Udahlah, aku potong kangkung ya. Masa nyembelih sapi? Mana laki-laki kayak gitu? Pakai 2 tangan. Rupa pisaunya terbalik. Bukan pakai mata pisaunya, pakai la ilaha illallah, pintarnya. Tangan dia berdarah. Walah, budak-budak nih saya bilang. Lucu-lucu. Makanya Pak Ketum kita pilih seleksi. Pisaunya nanti pastikan tajam. Ya kan? Rambut tuh lewat gitu, terbelah 2 rambut. Nah gitu. Udah ya kawan-kawan ya. Dah inilah dulu materinya. Gak tahu saya mau ngomong apa kelanjutannya. Takutnya antum jadi baper. Bagian megangin sapi, bagian kaki kena tendang, meninggal. Ada kan? Ada ilmunya. Begitu dia tumbang, ikat kakinya, ikat tangan bagian depannya, baringkan dia, hadapkan kiblat. Semua ada aturan Kenapa orang tidak mau belajar aturan main? Satu aja penyebabnya, merasa pintar. Padahal Islam mengajarkan kita untuk pintar merasa, bukan merasa pintar. Kenapa ada kurban? Ustaz, kenapa hamba Allah istimewa yang di pondok itu di pondok itu kok dikasih daging sampai 1,5 kilo? Kurban bahagia namanya. Ini bukan daging-daging biasa. Kurban double pahala. Yang nerima santri yatim, santri penghafal Quran, ustadz-ustadz yang berjuang di jalan Allah, guru-guru ngaji kampung. Kita pastikan dan kita data tepat sasaran. Itulah disebut kurban bahagia dan kurban double pahala. Kurban bahagia segmentasinya untuk guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid dan penjaga kuburan. Kurban double pahala untuk santri yatim, yatim piatu, penghafal Quran fisabilillah. Ada duit berapa? Sini. Kita sembelih sama-sama. Kita kasih laporan. Kita kasih laporannya, sapinya sudah jadi. Ini sapinya atas nama perusahaan antum, ini sapinya atas nama antum. Dah ada nama situ tuh, Lukmanul Hakim sekeluarga gitu digantung. Ndaklah kita laporan dalam bentuk sate. Terima kasih orang tua asuh. Sudah jadi sate. Dah gitu. Belina kayak mata orang tua asuh tuh nengok sate. Dah ya, kurban double pahala, kurban bahagia. Ini penerima manfaatnya sudah kita data. Kalau yang kurban bahagia ini 800 penerima manfaat. Kurban double pahala ini ada sekian ribuan ayat yang menghafalkan di seluruh Indonesia. Ayo kita kurban. Kurbannya sapi, bukan kaldu sapi. Yang punya tadi saya bilang Fortuna, punya mobil Innova Reborn. Awas kalau sapinya belah ujung. Gimana caranya? Patungan latihan. Ya, permainan, aturan main, pasti ada menang dan kalah. Bagaimana cara merespon? Besok insya Allah kita bahas lebih detail tentang how to respond. Maka tiket hari ini di cancel dulu, baliknya besok jadi. Nggak ada ya. Biar bisa punya massive income. Dunia ini semua ada permainannya, ada aturannya. Semoga Allah izinkan kita bisa merespon dengan benar dan bisa ikut aturan main dari yang pembuat dunia ini. Siapa dia pembuat aturan main? Allah Rabbul Alamin.
Jangan pakai prasangka, jangan pakai persepsi. Sip? Oke. Bismillah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu